어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alun Barodak. Nama saya Muhammad Nabi Damara. Pengertian diferensiasi sosial akan dijelaskan oleh Rasul. Diferensiasi sosial adalah perbedaan yang dibagi secara horizontal atau sejajar. Dasar dari diferensiasi sosial adalah suku, ras, kelamin, dan agama dan jadi perbedaan yang didasarkan pada ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna rambut, sosial seperti pakaian, profesi, dan yang pertama yaitu primordialisme akan dijelaskan oleh kita. Primordialisme yaitu paham yang menganggap kelompoknya lebih baik dibanding kelompok lain. Pemahaman ini berpegang teguh pada hal-hal yang sudah semua orang melekat dari individu seperti suku, bangsa, ras, dan agama. Primordialisme dapat terjadi karena faktor berikut. Yang pertama, adanya sesuatu yang dianggap istimewa pada kelompok ini. Yang kedua, adanya suatu sikap untuk mempertahankan keutuhan suatu kelompok dari ancaman luar. Yang ketiga, adanya nilai-nilai yang berkaitan dengan sistem keyakinan baik atau tidak. Ada dampak positif dari primordialisme antara lain. Yang pertama, meningkatkan nasionalisme. Yang kedua, menjaga keutuhan Indonesia. Yang ketiga, menjadi contoh primordialisme. Yang pertama, membentuk partai politik berdasarkan paham ideologi atau pendirian keluarga, agama, dan ras. Yang kedua, memberikan perilaku istimewa kepada orang yang berasal dari kelompok tertentu. Yang ketiga, membentuk pengadilan atau perkumpulan yang bersifat kekeluargaan. Contohnya seperti persatuan masyarakat ada etnosentrisme yang akan dijelaskan oleh Bapak. Selanjutnya ada etnosentrisme. Etnosentrisme yaitu suatu sikap yang memandang atau menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan kehidupan dan berlaku di masyarakatnya. Paham ini menganggap budaya masyarakatnya lebih tinggi dibandingkan budaya masyarakat lainnya. Faktor penyebab munculnya etnosentrisme antara lain. Yang pertama, adanya keberagaman budaya pertama yang lebih populer dan banyak jenisnya. Yang kedua, peristiwa di masa lalu yang menganggap memiliki warisan budaya yang lebih baik. Yang ketiga, rasa loyalitas yang kuat terhadap bangsanya. Etnosentrisme memiliki dampak positif antara lain. Yang pertama, dapat menjaga keutuhan dan kestabilan budaya. Yang kedua, dapat mempertinggi semangat patriotisme dan kebudayaan kepada bangsa. Yang ketiga, dapat memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan atau bangsa. Contoh etnosentrisme. Yang pertama, orang Amerika mempercayai bahwa negaranya jauh lebih kuat dan cukup kuasa ketimbang negara lain. Yang kedua, kelompok Nazi di Jerman yang menganggap ras Arya adalah ras paling unggul sehingga menimbulkan peristiwa genosida. Yang ketiga, konflik etnis yang terjadi di Kalimantan.
merupakan akibat etnosentrisme. Dan terakhir, peristiwa kolonialisme dan imperialisme adalah kepercayaan luas bahwa penduduk asli yang lebih rendah atau bahkan tidak terjangkau sekali. Selanjutnya ada sektarian atau kelompok aliran yang akan dijelaskan oleh Pak. Sektarian merupakan keadaan di mana suatu kelompok atau organisasi tertentu dimiliki oleh bagian massa atau orang baik formal maupun informal. Biasanya terdapat penyusun di antara anggotanya berdasarkan persamaan ideologi. Faktor penyebab munculnya sektarian yaitu pertama ada yang kepentingan organisasi, yang kedua ada yang tujuan yang ingin dicapai, yang ketiga memetakan suara dalam dunia politik. Lalu dampak positif dengan adanya politik aliran antara lain. Pertama, membuat masyarakat lebih tertarik pada politik. Dua, mengkomunikasi kesejahteraan, kesatuan, dan moral pokok. Yang ketiga, memberikan perlindungan dan perubahan. Yang terakhir, edukasi politik melalui komunitas tertentu. Berikut contoh politik aliran. Yang pertama, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB adalah organisasi politik yang dibangun berdasarkan aliran, yaitu organisasi masyarakat dengan basis agama Islam, Nahdlatul Ulama atau NU. Yang kedua, Partai Nasional Indonesia (PNI) dibentuk pertama kali di masa awal kemerdekaan Indonesia. PNI dibuat berdasarkan aliran yang ada di masyarakat, yaitu Al-Wahan. Dahulu PNI cukup dikenal. Lalu yang ketiga, aliran Islam Sunni dan Syiah merupakan politik aliran di sisi tengah. Penganut aliran Sunni dan Syiah adalah dua golongan yang sama kuat di daerah tersebut. Dengan alasan agama, kedua golongan ini aktif dalam kegiatan politik. Kualitas sosial atau stratifikasi atau social stratification berasal dari kata stratification dan sosial. Stratification berasal dari kata stratum, jamaknya strata, yang berarti lapisan. Stratifikasi adalah pembedaan suatu masyarakat atau penduduk dalam kelas-kelas secara bertingkat-tingkat, hierarkis, yaitu gejala yang tampak akibat perbedaan harga diri atau prestis. Konsekuensi dari adanya stratifikasi sosial akan memunculkan sebuah kemauan dari individu dalam masyarakat untuk saling bersaing agar dapat terpindah ke tingkatan yang lebih tinggi, sehingga individu akan bekerja lebih keras untuk menghasilkan sebuah prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanata Prasienda di kelompok 3. Apakah diferensiasi dan stratifikasi dalam masyarakat bisa menimbulkan